Hakim, tim pengacara, dan jaksa akan sama-sama meninjau lokasi yang akan disebutkan dalam perkara kematian Vina dan Eki. Dan dapat Anda saksikan, saudara, sejumlah penjagaan di tempat lokasi TKP sudah mulai dilakukan. Sejumlah polisi dan juga tim keamanan mulai mensterilkan TKP tempat pembunuhan terjadi, dan dapat Anda lihat juga di layar kaca Anda, saudara, sejumlah masyarakat yang penasaran ini sudah berkumpul untuk melihat proses pemeriksaan TKP. Dan saudara, informasi yang diperoleh hakim, pengacara, dan juga jaksa akan meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP kasus Vina Cirebon di SMP Negeri 11 Kota Cirebon di Jalan Saladara. Dan nantinya, rencananya dari SMP Negeri 11 Jalan Saladara, hakim, pengacara, dan jaksa ini akan pergi ke tempat rumah Ibu Nining di Gang Bakti lalu ke rumah PRT Pasren. Sekali lagi, saudara, yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah direncanakan hari ini akan dilakukan pemeriksaan setempat atau PS sebagai lanjutan dari sidang PK atau peninjauan kembali para terpidana kasus Vina Cirebon yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini majelis hakim dan juga jaksa masih belum berada di lokasi, namun dari tim pengacara yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini sudah ada di lokasi yang untuk nanti kemudian bersama-sama dengan majelis hakim dan juga dengan jaksa akan meninjau lokasi yang disebutkan dalam perkara kematian Vina dan Eki. Saudara, dari informasi yang kami dapat, tempat lain yang akan diperiksa dalam peninjauan setempat ini akan ada di flyover Kepompongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Dan ini berjarak sekitar 1,5 sampai 2 km ke arah Kecamatan Sumbar. Dan flyover Kepompongan ini merupakan lokasi penemuan tubuh Vina dan Eki. Dan hingga saat ini, saudara, kami masih mencoba menghubungi tim Kompas TV yang berada di lokasi untuk dapat bisa menjelaskan secara pasti keadaan di sana, di mana akan direncanakan adanya pemeriksaan setempat atau PS. Saudara, sebagai informasi, rencananya hakim, pengacara, dan juga jaksa akan meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP kasus Vina Cirebon di SMP Negeri 11 Kota Cirebon di Jalan Saladara. Dan tempat lain yang bakal diperiksa dalam peninjauan setempat ini adalah tanah kosong di belakang showroom yang masih berada di area Jalan Saladara. Selain itu, kemungkinan juga hakim, tim pengacara, dan juga jaksa akan memeriksa lokasi penemuan tubuh Eki dan Vina di flyover Kepompongan, Talun, Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 1,5 sampai 2 km ke arah Kecamatan Sumbar.
Saudara yang Anda lihat saat ini, proses persiapan dari pemeriksaan setempat atau PS sebagai lanjutan dari sidang peninjauan kembali para terpidana kasus Vina Cirebon ini akan digelar. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Syahri Romden di TKP. Arai, bisa dijelaskan saat ini sedang menunggu apa dan akan ada apa saja rencananya di sana? Ya, baik Elgin di studio. Saat ini proses pemeriksaan setempat atau sidang di lokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat sedang berlangsung. Baru saja kami Kompas TV ikut bergerak dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang melakukan pembukaan sidang setempat, pemeriksaan setempat maksud kami PS, ke wilayah atau beberapa titik yang dijadikan terlibat kasus Vina dan juga Eki tahun 2016 lalu. Yang ada di hadapan Anda, Elgin, di layar kaca ini adalah Ketua ini dia ada kecelakaan, motornya kayak apa, bagaimana si Egy-nya membawa mobil, motornya, jam berapa, dan sebagainya. Sehingga dengan pengajuan kita ini, maka terbuktilah bahwa apa yang diputuskan oleh hakim ini sebenarnya tidak tepat. Itu gunanya. Nah, kalau selama ini kan hanya bayangan saja, ya kan? Tidak visual langsung dilihat. Contoh umpamanya, seperti kemarin itu ada persoalan berapa jauh sebenarnya dari tempat ini sekarang kita berdiri ini. Yang tempat katanya di sini adalah tempat mulainya lempar-lemparan, ya kan? Ada orang lewat lempar-lemparan batu. Kemudian setelah itu dikejar dari sini dikejar sampai ke flyover, ya kan? Sampai di flyover dipukul, kemudian dibawa orangnya ke depan sini depan, ya kan? Kemudian disitu katanya dibunuh, setelah dibunuh dibawa lagi ke flyover. Nah, dengan melihat kejadian ini kan kita bisa melihat, kan hakim pasti melihat. Mungkin nggak seperti itu, berapa jauh. Nah, kemarin ada saksi mengatakan berapa jauhnya, ada yang mengatakan 100 meter. Padahal orang mengatakan nggak 1 kilometer, tapi kita lihat benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kok benar 100 meter? Oh iya, kata saya naik motor, jadi saya pikir itu 100 meter. Nah, kalau itu bisa keliru kan, tapi dengan adanya organisasi tempat ini, semua itu jadi faktual. Ada berapa titik? Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya, kamu berdiri di mana? Kapan kamu lihat di mana itu posisinya nanti kita lihat. Karena saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Yang tidak terpidana itu di sana. Pemohon namanya ya. Termasuk itu saksi yang AF juga Pak nanti Pak. Ya AF kan muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini, sekaligus itu membuktikan bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak benar. Dede umpamanya, Dede kan mengatakan melihat apakah dia betul ada di situ pada jam itu. Nanti kan Dede bercerita, saya tidak ada di situ, kan? Loh, kenapa enggak ngomong dulu Bu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu tidak benar. Nah kan akhirnya kan gitu, ya kan? Jadi ada dulu yang sumber perkara ini kan ada 3 soal kan? Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si AF, ada kesaksian lagi si Liga Bar, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar menembak, tapi kemudian sekarang mengatakan itu dia dulu bohong dia. Jadi nanti akan diberi cerita di mana kamu sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Nah, saya AF tidak muncul. Nah, jadi dengan demikian dari semua peristiwa kejadian ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya peristiwa pembunuhan. Ya, lembaran batu justru Dede yang dulu mengaku dan juga si kabar ternyata mengatakan itu tidak benar. Nah, tapi sebaliknya yang melihat peristiwa adanya kecelakaan itu banyak sekali. Nah, mereka akan bersaksi nanti kalau di mana kamu pada waktu itu, kenapa bisa kalau lihat cocok enggak tempat itu. Jadi kita mau contohkan yang disampaikan di persidangan ini cocok dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa terkonfirmasi gitu kan. Nah, kalau terkonfirmasi kan akhirnya kan bisa teryakinkan. Kami sebagai penasihat, tugas kami kan
membuktikan di persidangan dengan tujuan agar hakim bisa melihat fakta-fakta dan teryakinkanlah majelis hakim tentang fakta-fakta yang kami sampaikan itu. Itu tujuan. Jadi persidangan ini sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk kepentingan hakim di dalam memutus. Ya, meskipun yang memutus adalah hakim Mahkamah Agung, tapi hakim ini, majelis hakim yang mulia yang bertiga ini adalah mencatat dan memberikan pendapat kepada Agung setelah dia periksa setempat apa pendapat dia. Nanti baru itulah tujuan daripada dilakukannya putusan setempat ini. Pak, tadi kan air menyebutkan bahwa melihat dengan jarak 150 meter. Tanggapan Bapak sendiri seperti Nah apa? itu nanti kita lihat konfirmasi. Ya kan, jadi kita lihat nanti betul tidak ada posisi yang ditunjukkan oleh A itu. Ya kan, Dede mengatakan juga gitu kan. Nah betul nggak posisi seperti itu? Nah kalau di betul, di mana posisi dia pada waktu itu? Maka kita lihat nanti orang kemudian kelihatan nggak dalam jam 10 malam. Memang ini tidak bisa persis seperti yang kejadian sebenarnya karena waktu kejadian itu kan itu adalah malam hari yang dituduhkan. Ya kan? Sedangkan ini kita lihat siang hari. Tapi paling tidak dengan melihat situasinya kan bisa kita tahu lah. Ya, mulai pada Makasih ya Pak. Makasih ya, makasih. Ya, Arai, mungkin boleh dijelaskan apa yang bisa disampaikan tadi oleh Oto Hasibuan sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum? Ya, tadi Ketua Hasibuan menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa hari ini akan dilakukan sidang pemeriksaan tempat ya di lokasi kejadian. Ada beberapa titik yang rencananya hari ini akan dilakukan pemeriksaan, antara lain pertama dimulai dari rumah Ketua RT Pasren di mana 5 terpidana pada 27 Agustus 2016 malam hari itu mengaku berada di rumah Ketua RT Pasren. Kemudian Oto atau kuasa hukum bersama hakim berencana akan bergerak ke titik tersebut. Setelah dari itu kemudian akan bergerak ke Jalan Saladara, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon, yang juga jaraknya tidak berjauhan sekitar 100 atau 300 atau 500 meter maksud kami. Kemudian akan berusaha bergerak lagi ke belakang showroom di mana para terpidana ini di dalam putusan hakimnya itu melakukan perlakuan pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina. Setelah itu rencananya akan juga ke rumah Bu Nining, maksud kami tadi sempat terlewat. Setelah dari Ketua RT Pasren itu akan bergerak ke rumah Ibu Nining yang juga jaraknya tidak cukup jauh, karena di rumah Bu Nining itulah mereka pertama kali berkumpul, kemudian menggunakan pertemuannya untuk bermalam minggu bersama teman-temannya dan lalu berpindah ke rumah Ketua RT Pasren. Baru setelah itu berdasarkan persidangan itu berpindah ke jalan perjuangan atau jalan Saladara itu. Elgin. Ya, Arai, hingga saat ini sebelumnya diketahui bahwa akan dilakukan PS ini pukul 14.00. Namun hingga setengah 3 sore masih belum dilakukan. Apa yang belum hadir di sana, Arai? Pukul 14.00 WIB tadi, Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian bersama 2 hakim anggota telah membuka sidang PS di kantor Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang juga dihadiri oleh seluruh tim kuasa hukum dan juga terpidana. Dalam sidang tersebut mengemuka beberapa pertanyaan-pertanyaan utamanya dari jaksa penuntut umum sebagai termohon dalam kasus ini. Ada beberapa diantaranya adalah bagaimana proses bertanya, kemudian ada juga upaya untuk memperjelas dari situasi kondisi lokasi dan lain sebagainya, dan akhirnya diputuskan bahwa hakim memberikan Beri jalan termohon kejaksaan. kesempatan untuk adanya pertanyaan dan juga penjelasan utamanya oleh saksi yang mengetahui kejadian ini. Pasalnya, hakim memutuskan para terpidana, 6 orang terpidana yang sedang mengajukan PK saat ini itu tidak diizinkan datang ke lokasi demi keamanan.
Artinya para 6 terpidana ini masih tetap berada di pengadilan negeri Kota Cirebon Elgin. Sementara yang datang ke sini dapat saya sampaikan pertama adalah utamanya ketua tim majelis hakim maksud kami dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kemudian ada pihak pemohon yakni tim kuasa hukumnya dan juga ada termohon yang baru saja datang dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan beberapa pihak lainnya. Sejumlah tim pengamanan dari Polres Cirebon Kota juga sudah berada di lokasi untuk melakukan proses pengamanan di sekitar lokasi. Salah satunya juga yang datang saat ini ada Kang Deddy Mulyadi sebagai salah satu tokoh Jawa Barat yang sudah berada di lokasi. Elgin. Baik, berarti bisa dipastikan bahwa ke-6 terpidana ini tidak ikut ke TKP, betul, Rai? Ya, untuk 6 terpidana ini memang tidak diizinkan oleh hakim untuk berada di lokasi kejadian, mengingat banyak sekali yang dipertimbangkan utamanya tentang keselamatan atau keamanan dari 6 terpidana ini. Dan sebelumnya memang dalam pertimbangannya Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian terus berulang kali membahas bagaimana tim keamanan dan persiapan keamanan pada saat proses sidang berlangsung, utamanya pada saat pemeriksaan setempat ini. Elgin dapat disaksikan oleh di layar kaca kita Kompas TV, sejumlah tim pengamanan juga tidak hanya dari Polres Cirebon Kota, ada beberapa tim dari Peradi, kuasa hukum juga menyiapkan beberapa pengamanan yang berjumlah tadi sekitar 20-30 orang disebutkan oleh Jutek Bongso kepada kami sesaat sebelum berangkat ke sini. Mereka ditugaskan untuk bersama-sama menciptakan proses jalannya persidangan lokasi atau pemeriksaan setempat itu dengan aman. Baik, Arai, kita akan sambung nanti. Kita harus jeda sejenak. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.